Setelah lama menanti, akhirnya Renault Traber sudah tiba di Indonesia. Dan Kompas.com mendapat kesempatan untuk langsung menjajalnya untuk sehari-hari. Bagaimana rasanya? Langsung aja yuk kita cek. Ya, jika kita perhatikan tampangnya nih ya, mobil ini begitu kompak ya. Jika kita lihat nih, tampang depannya nih ya, ini begitu cantik grillnya dengan ada aksen-aksen chrome, garis-garis melintang seperti ini. Dan juga ada sentuhan SUV-nya nih di hoodnya. Nih, Anda lihat ada garisnya, ini nggak cuman garis tok gitu ya. Kemudian lampunya ini, lampu utamanya walaupun masih halogen, tapi untuk di DRL-nya ini sudah LED. Kemudian kita lihat bumpernya, ini dia pakai ini ya, aksen chrome gitu untuk menambah kesan elegan. Kita lihat bagian sampingnya. Ya, di bagian sampingnya nih kita lihat ada side skirtnya berwarna hitam di samping. Ini menambah kesan jiwa-jiwa sporty, dan ini ditambah juga dengan roof rail sehingga mobil ini dari samping nampak begitu lebar dan kekar. Nah, menariknya di sini nih atapnya ini nggak rata, ada sedikit cembung gitu. Nah, ini fungsinya untuk menambah headroom di bagian kursi kedua maupun ketiga. Untuk velgnya, dia menggunakan velg 17 inci, sudah dual tone ya. Secara keseluruhan kita lihat ini walaupun kompak, tapi ada sisi gagahnya dan sedikit sisi elegan. Oh iya, ini ada penambahan sen nih di bagian samping. Nah, jadi ini untuk membantu pengemudi sepeda motor yang berada di samping kita, sehingga mereka bisa lebih awas terhadap mobil ketika ingin berbelok. Nah, bagian belakangnya ini sudah ada kamera belakang ya, kamera mundur, dan tentu ada sensornya. Nah, di sini menariknya sensornya dibalut dengan warna hitam merata ya, sehingga tidak terlihat dari kejauhan. Kemudian untuk membuka bagasinya ini nggak semi manual ya. Maksudnya ini dia tinggal dipencet aja, tapi bukan otomatis yang tiba-tiba yang langsung ke atas ya. Kita tetap membutuhkan tenaga. Salah satu fitur yang diunggulkan di Traber itu adalah kelapangan ruang bagasinya. Sebab kursi baris ketiga ini bisa dicopot 100%. Jadi nggak hanya direbahkan, nggak hanya digulung, tapi ini bisa dicopot langsung. Nah, caranya mudah. Ini pertama tinggal dikeataskan saja nih knop yang ada di kursi, lalu rebahkan sekitar ya 45 cm, lalu copot kursinya. Kemudian joknya, butuk yang bawahnya ini tinggal ditarik aja nih, tuas yang ada di sini, kemudian dicopot. Itu gampang banget dan nggak perlu kekuatan yang ekstra. Traber ini menggunakan mesin 1000 cc dengan 3 silinder yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 70 daya kuda dan torsi maksimum 96 Nm. Nah, tenaga tadi didistribusikan ke roda depan melalui transmisi 5 percepatan. Nah, untuk baris keduanya, ini seluruh jok sudah dilengkapi seat belt ya. Dan kita coba untuk duduk di sini, ini cukup lega juga ya. Kemudian kalau misalkan Anda kurang puas dengan posisi duduknya, ini bisa diatur baik maju dan mundur, dan ini cukup panjang juga tuh. Ini untuk maksimal ke depannya dan ini maksimal berada di belakangnya. Kemudian ini bisa direbahkan juga. Kemudian untuk headroomnya yang tadi saya bilang, karena di atasnya itu rada mencembung, jadi ini besar banget tuh jaraknya, hampir 1 jengkal saya. Dan ini untuk legroomnya sangat luas, dan ini tampaknya bisa ditempati oleh 3 orang dewasa ya di tengah. Hal-hal yang menarik di baris kedua, pertama ada akses AC. Nah, ini penting banget nih menurut saya, karena kebanyakan mobil seperti ini itu akses AC-nya terpusat di bagian depan ya. Tapi Renault Traber ini sudah dual zone, di mana ini pengaturnya ada di tengah, pengaturan AC baik baris kedua dan ketiga. Dan sumber AC-nya atau sumber anginnya ini dari samping sini nih. Ini menarik menurut saya karena hembusan anginnya tidak langsung ke kepala, yang sehingga membuat kita cepat pusing ya. Ini oke banget. Kemudian untuk di baris ketiga ada di atas sini ya. Kemudian tengah di sini juga bisa ada port charging, cuman ya harus pakai adaptor sih. Kemudian kita langsung masuk duduk di belakang kali. Untuk akses ke baris ketiga ini hanya bisa dilalui oleh kursi bagian tengah sebelah kiri.
karena di sebelah kanan ya, ini cuma bisa diatur maju dan mundur saja. Namun di kursi tengah bagian kiri, ini bisa dilipat seperti ini. Gitu. Ini cukup mudah sih, standar. Dan kita masuk di baris ketiga. Duduk di baris ketiga, ini menurut saya masih cukup oke. Karena headroomnya ini sebagaimana yang tadi saya katakan, masih oke, masih cukup lega untuk tinggi 170 cm seperti saya. Lantas bagaimana dengan legroom ya? Ini adalah standar duduk paling maksimal di ruas di baris kedua ya. Kita mundurkan sedikit. Ya cukup oke sih. Tapi di baris keduanya ya, sebagaimana Anda lihat itu cukup dempet juga untuk legroomnya. Ini adalah posisi proporsional menurut saya, dimana ini ya masih ada sisa segini ya, satu tangan. Oke sih, masih oke. Tapi kalau untuk berkendara jarak menengah, ini kayaknya nampaknya cukup pegal juga sih ada di baris ketiga. Tapi ini cukup proporsional untuk tempat untuk duduknya. Ya, sekarang saya sudah ada di ruang kemudi dari Renault Traber. Nah, pertama kita ngomongin posisi berkendaranya dulu nih teman-teman. Dari posisi duduknya, ini cukup oke karena walaupun belum teleskopik, ini sudah bisa diatur secara tilt ya, atau atas bawah. Setir kemudian, lalu joknya juga bisa diatur maju mundur maupun rebah tegak. Ya, soal desain dari dashboard Renault Traber, ini cukup ada sisi elegannya. Kenapa? Karena di dashboard ini dia tidak menggunakan warna hitam pekat untuk keseluruhannya. Ini ada aksen chrome-nya ya di depan, kemudian di bawahnya ini di warna krem. Ruas AC-nya, kisi-kisi AC-nya standar ada di bagian kiri satu, di tengah ada dua, di bagian kanan atau supirnya ada satu. Kemudian ini mobil ini sudah dilengkapi oleh start-stop button. Jadi untuk menyalakan mesinnya itu cukup mudah, tinggal dipencet aja. Ya, hal menarik lainnya di mobil ini adalah ini ya, meter clusternya. Kenapa? Karena Anda bisa lihat sendiri di sini MID-nya digital. Namun untuk pengaturan RPM-nya dan juga bensin dan indikator sebagainya, ini nampak digital tapi sejatinya ini adalah lampu. Dari kejauhan ini tidak terlihat murahan, fungsional dan menarik. Untuk layar hiburannya ini cukup besar juga, ini sekitar 8 inci dan touchscreen ya. Ini cukup responsif juga touchscreen-nya. Untuk informasi yang bisa dibagikan di sini cukup standar, cukup oke. Ada radio, media, bisa telepon juga. Di sini Anda bisa melihat berbagai informasi tentang berkendara dan efisiensi bahan bakar. Kemudian ini juga bisa dikoneksikan ke handphone melalui aplikasi untuk Android, dan juga langsung dicolok aja kalau Anda menggunakan iPhone. Untuk pengaturan AC-nya ini masih pakai knob ya, masih diputar-putar. Kemudian sini ada ruang penyimpanan yang menarik menurut saya. Untuk naro recehan ya, di sini sangat membantu. Kemudian di sini juga ada ruang penyimpanan lagi yang dilengkapi oleh USB port serta kabel aux. Di kanan kiri itu ada cup holder. Di sini juga ada cup holder. Dan sini ada ruang penyimpanan lagi. Nah, ini ruang penyimpanannya menarik nih, karena sudah dipakai AC atau cooling. Kurangnya di sini sih, ini nggak ada pencet-pencetan untuk pengaturan audio dan sebagainya, maupun pengangkat telepon, sehingga semua pengaturan bisa hanya dilakukan di layar ini. Ya, langsung aja kita pakai jalan-jalan kali ya mobilnya. Ya, sekarang kita jalan-jalan dengan Renault Traber. Secara umum mobil ini berdimensi kompak ya, sehingga untuk visibilitas dan juga keasikan menyalip-menyalip ini tidak jauh berbeda dengan pesaingnya. Cukup enak dan cukup praktis. Lalu yang menjadi perhatian adalah mesinnya. Nah, tadi kan dibilang bahwa Renault Traber menggunakan mesin 1000 cc dengan 3 silinder ya. Nah, saat ini banyak pengguna mobil yang ya cukup pesimis lah dengan mesin 1000 cc ya. Tapi ketika menggunakan mobil ini, jujur saja
tidak banyak kendala. Tapi saat mobil pertama kali dinyalakan, memang ada terdengar suara kasar ya. Suara kasar seperti kayak mesinnya itu dingin kayak gitu. Tapi pabrikan menyebut bahwa hal itu wajar saja karena karakteristik dari mesinnya memang seperti itu. Jadi diperlukan waktu sekitar 5 sampai 15 menit supaya mesinnya hangat. Kemudian suara bising tadi perlahan bakal menghilang. Lalu untuk putaran awal mesinnya memang saat di putaran rendah itu rada-rada ngegerdek ya. Namun ketika sudah berada di putaran menengah atau sedang berada di gigi 3 tepatnya, karena ini manual, itu hal-hal tersebut sudah nggak dirasa lagi. Cukup responsif mesinnya, namun memang ya kendalanya berada di putaran awal saja. Lantas bagaimana dengan putaran tingginya, putaran atasnya? Nah, saya sudah pernah mencoba mobil ini dengan kecepatan 110 km per jam di jalan tol. Dan itu memang seperti tidak direkomendasikan sih. Karena selain mesinnya meraung, mobil itu tampak seperti rada melayang lah ya. Karena ini kan peruntukannya untuk mobil perkotaan. Jadi memang tidak wajar ya untuk digunakan kebut-kebutan seperti itu. Karakteristik mobil Eropa itu suspensinya keras-keras. Hal itu disebabkan karena pabrikan ingin mengincar stabilitas daripada mobil. Tapi itu tidak ditemukan di Renault Traber. Suspensinya ini cukup ramah, tidak terlalu keras, tapi juga nggak terlalu lembut. Untuk pengaturan transmisinya, ini kayak mobil-mobil Eropa sih. Biasa saja 1, 2, 3, sampai 5. Yang menariknya ini gigi mundurnya. Gigi mundurnya ini Anda harus tarik dulu. Di sini ada tuas kecil, lalu didorong ke bagian kiri atas. Kan biasa mobil-mobil Jepang itu kanan bawah, nah ini kiri atas. Dan ini karakteristik mobil Eropa seperti itu, walaupun Renault Traber itu diproduksi di India. Untuk kemampuan menanjaknya, karena ini 1000 cc, mungkin banyak yang mempertanyakan kayak gimana kalau mobil ini dipakai di jalanan yang menanjak-nanjak ya, kayak perjalanan ke puncak atau dan lain-lainnya. Jujur saja saya belum sempat untuk mengetesnya, tapi di flyover dan lain-lain itu dalam kondisi stop and go masih mumpuni. Gigi 1 dan 2-nya itu rapat, jadi memudahkan kita untuk akselerasi walaupun jalanannya menanjak. Nah, gimana teman-teman? Walaupun mobil ini berkisar di antara 160 sampai 180 jutaan on the road DKI Jakarta, tapi banyak banget fitur menarik yang disajikan untuk memudahkan pengendara maupun penumpangnya. Gitu. Tadi mulai dari kapasitas bagasinya hingga sensasi mengemudi. Kemudian mobil ini baru tersedia untuk varian manualnya. Untuk varian Matic-nya, Renault mengabarkan bahwa rencananya bakal ada di bulan November atau akhir tahun ini. Nah, begitu saja untuk sensasi berkendara dengan Renault Traber bersama saya untuk hari ini. Jangan lupa untuk Anda yang selalu menantikan video menarik dari Kompas Otomotif, langsung aja di-subscribe dan baca artikelnya di kompas.com. Ruli Kurniawan, salam.